أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Surah ini diawali dengan huruful muqatta'ah atau huruf-huruf yang dipakai oleh Al-Quran sebagai awal surah yang terputus, ya, seperti qaf. Ada yang terdiri dari satu huruf seperti qaf, nun, ya. Ada yang terdiri dari dua huruf seperti toha, yasin, ya. Ada yang terdiri dari tiga huruf seperti alif lam mim. Ada yang terdiri dari empat huruf, ya, alif lam mim ra. Ada yang terdiri dari lima huruf, ya, seperti kaf, ha, ya, ain, shad, dan seterusnya. Huruful muqatta'ah ini menarik untuk direnungkan karena meskipun maknanya sesungguhnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tafsir terbaik untuk seluruh huruf muqatta'ah adalah wallahu a'lam bishawab. Nopo artinya alif lam mim, wallahu a'lam bishawab. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena memang tidak ada maknanya. Dan kalau tidak ada maknanya, maka tentu saja tidak bisa ditafsirkan. Kalau saya merangkai huruf katakanlah N, X, C, nopo maknanya? Boten-boten maknanya, karena bukan kata dalam bahasa Indonesia. Sesuatu yang bukan kata tentu tidak susah untuk dimaknai. Lah sama dengan qaf, nun, alif lam mim, alif lam ra, apa itu? Enggak ada maknanya, satu. Pertanyaannya kemudian, kalau tidak ada namanya, kenapa dia ada di dalam Al-Quran? Kenapa Al-Quran merekam sesuatu yang sia-sia, katakanlah? Boten sia-sia. Yang pertama, para ulama itu hanya berusaha mencari hikmah. Kenapa kok Al-Quranul Karim banyak menggunakan huruful muqatta'ah? Yang pertama, untuk kesadaran kita bahwa kalau kita mengkaji Al-Quran, sepinter-pinter apanya kita, sehebat-hebatnya apapun kita, dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini gak ada apa-apanya. Maka perasaan pertama yang harus hadir kalau kita ini mengkaji Al-Quranul Karim atau mengkaji surah dalam Al-Quranul Karim, hadirkan perasaan I don't know, ana la a'rif, saya enggak tahu. Dan menjadi tidak tahu di hadapan kalimatnya Allah, di hadapan kalamullah, itu oke. Ya, jadi beda dengan buku-buku yang lain. Kalau jenengan baca buku yang lain, sikap yang harus hadir adalah kritik. Duh, ini kok bisa begini ya? Kenapa ini begini penulisnya ini? Tapi untuk berhadapan dengan Al-Quranul Karim adalah hadirkan kerendahan diri. Ya Allah, kula mboten ngertos napa-napa ya Allah. Kalau engkau mboten ngasih tahu saya enggak akan tahu apa-apa. Maka pertama kali kalau kita membaca alif lam mim, alif lam ra, qaf, yasin, toha, dan seterusnya, satu, kita ini enggak tahu bagi kita. Kata hikmahnya saya tidak menjelaskan semuanya, terlalu panjang nanti bahasan kita, tapi para ulama hanya mengambil hikmah di balik huruful muqatta'ah. Satu, untuk melemahkan orang Quraisy, macam-macam lah. Termasuk ada isyarinya. Di antara isyarat atau upaya para ulama untuk mengambil makna isyarat dari huruf muqatta'ah, seperti pada huruf nun, minimal ada beberapa makna. Yang pertama, nun dianggap sebagai tempat pena, inkpot. Karena kalau jenengan ningali bentuknya, dia seperti inkpot, ya, seperti tempatnya mangsi. Kalau zaman dahulu, ya, sekarang sudah tidak ada, ya. Zaman dahulu kalau di pesantren atau orang-orang pelukis zaman dahulu ada tempatnya begitu, terus dikasih apalah kayak tengahnya pisang itu, pohon pisang, nanti dikeringkan, terus dikasih mangsinya nih. Nah, apa mangsi, terus tinta. Nah, terus dicelupakan ngeten. Nah, niku tempatnya namanya nun. Pendapat pertama di kalangan para ulama. Nun merujuk kepada tempat pensi, tempat tinta. Kenapa? Karena terusannya adalah kolam.
Itu makna yang pertama. Sekali lagi niki mboten tafsir, hanya isyarat yang bisa digali oleh para ulama. Yang pertama. Yang kedua, nun di sini adalah laut namanya ikan haud. Nun ay al-haud, karena gambarnya di dalam surah Al-Qalam nanti kita dapati ceritanya Nabi Yunus alaihissalam yang tertelan ikan, sehingga nun itu seperti gambar dari atau seperti nama dari ikan, karena nama lain Nabi Yunus adalah Dhunnun ya, yang dimiliki oleh nun atau pemilik nun, yakni orang yang dimakan oleh ikan. Sehingga sebagian mufassir menyatakan nun adalah merujuk kepada Nabi Yunus alaihissalam, merujuk kepada Nabi Yunus alaihissalam. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Yang jelas Allah bersumpah dengan huruf nun. Nun, kata Allah SWT, wal qalami wama yasturun. Dan qalam, qalam artinya pena, tetapi pena tidak dalam pengertian kita. Jangan bayangkan pena nanti pensil merek pilot ya, dan seterusnya, mboten. Qalam niku salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang awal-awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Koyok nopo hakikatnya kita enggak tahu. Ngeten nggih. Kalau nurut ilmu pengetahuan, seluruh alam semesta ini dulu asalnya dari ketiadaan. Kapan munculnya? 13,8 miliar tahun yang lalu. Awalnya nggak ada apa-apa di alam raya ini, nggak ada space, nggak ada tempat, nggak ada waktu, nggak ada energi, nggak ada materi. Boten wonten napa-napa, gelap peteng dedet, boten wonten napa-napa. Itu yang disebut dengan sebelum terjadinya napa-napa nih, nggak ada apa-apa. 13,8 miliar tahun yang lalu. Tiba-tiba kemudian wonten ledakan yang sangat keras yang disebut dengan Big Bang. Wonten nurut ilmu pengetahuan. Bang. Lah baru muncul pertama kali. Lah ilmu pengetahuan menyatakan bahwa sampai detik hari ini mboten saged menyimpulkan kenapa kok terjadi Big Bang, siapa yang bikin Big Bang, dan seterusnya, mboten wonten jawabane. Tetapi memang namanya ilmu pengetahuan modern hari ini, banyak para ilmuwan yang mencoba menyatakan ya memang asal dari segala sesuatu itu ketiadaan. Enggak ono terus melahirkan sesuatu yang ono, meskipun itu tidak masuk akal aslinya. Lah gitu. Nothingness melahirkan something niku mboten masuk akal. Tapi ngoten lah ceritane di dalam ilmu pengetahuan itu. Nanti begitu pecah sekitar berapa juta tahun berikutnya, juta tahun berikutnya muncul pertama kali meledak, makin muncul bahan pertama. Misalnya sekarang muncul energi, kali muncul waktu. Jadi waktu itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Muncul waktu, terus masih kepisah, energinya nanti kepisah, mulai jadi proton, jadi neutron, mulai bentuk nanti jadi molekul, ketemu malih, ngoten. Terus sampai pertama kali nanti jadi bintang yang bercahaya, ting, muncul bintang tengah alam semesta ini. Terus sekitar ndak tahu berapa miliar tahun berikutnya baru nanti muncul solar system. Alam raya ini muncul sistem tata surya. Mari minjem tata surya jadilah bumi. Jadi bumi nanti ketemu malih materi jadi banyu. Temu malih jadi iwak, terus sampai jadi bedas terus jadi kula lan panjenengan. Ngoten lek menurut sains. Dan niku mboten susah untuk dipatahkan, karena kalau kita rekam di dalam DNA kita, niku wonten kabeh catatannya itu sampai ke belakang. Mulai rekaman mulai jadi iwak niku. Nah, nanti pertanyaannya yang mumet engkau dipikirin, terus gimana Islam memandang semuanya. Jadi kalau dilihat kapan kita, manusia itu kira-kira 8.000 atau saya lupa hitungan pastinya, tahun yang lalu cuman. Padahal alam semesta niku menurut perhitungan 13,8 juta tahun yang lalu. Kalau jangan mikir-mikir Ustaz, dari mana nentukan begitu itu Ustaz? Koyok yo wae. Misalnya gampangane ngeten. Lek teng fisika niku namine wonten efek Doppler. Efek Doppler niku ngeten. Kita ini mengetahui sesuatu yang jauh dari suara. Lek misalnya weng
lek waten berarti waduh pun. Lek weng berarti cedek. Lah gitu. Tapi lek weng waduh wis. Nah, jadi kita bisa menentukan titik awal suatu benda dari suaranya. Awalnya dek kene iki, saiki soto kono iki. Lah ngoten to. Lah, langit niku menarik. Quran misalnya, Masya Allah, jenengan pirsani Al-Quran. Misalnya, wa idas sama urufiat. Ingatlah ketika langit niku ditinggikan terus ya Allah. Di ayat yang lain Allah menyatakan wa inna lamusi'un, dan aku yang terus meluaskannya, kata Allah. Rumiyin susah mahami. Yuk nopo langit kok diluaskan terus sama Allah itu. Langit niku lek bahasa modern sakniki space lah, ruang angkasa lek sakniki. Bahasa sakniki space. Lah, maksudnya niku ngeten. Jadi kalau niki misalnya kita Indonesia, kalau bulat Indonesia teng mriki. Kalau langit itu di atas kita berarti diluaskan teng pundi? Ke atas sana. Amerika teng mriki. Jadi tiap hari kita ngencingin orang Amerika sebenarnya. Amerika di bawah kita. Kalau Amerika meluaskan langit kemana ya? Bawah. Yang di sini ke sini. Artinya meluaskan niku kados pelembungan. Kemana-mana diluaskan ngeten. Yang menarik, dulu Einstein, mbahnya fisika niku, dia menganggap alam semesta niki statis. Kados bal wonten jari-jarine. Ketemu saene lah alam semesta niku. Jadi tetap mawon namanya static kosmos niku oleh Einstein. Mangke ditentang oleh banyak ahli yang sekarang berhasil menyalahkan kosmologinya Einstein. Dari mana? Enggak, ternyata kabeh benda di langit niku makin menjauh. Kados mobil mau, ngoten. Jadi makin meninggalkan terus ngeten. Jadi mekar terus ngeten. Nah, dari mana ngoreksinya? Ngetahuinya dari mana? Bukan dari suara tentu saja, tapi dari cahaya yang ditinggalkan. Semakin abang, jadi sesuatu itu apalagi kados bulan, bintang jenengan. Dengan itu kalau diteropong, nanti dia meninggalkan cahayanya itu. Berarti semakin dia merah semakin jauh. Dari situ kita bisa menentukan, oh itu 200 tahun yang lalu. Oh itu 1.000.000 tahun yang lalu, dan seterusnya. Misalnya jenengan ngelok bintang iku 1.000.000 tahun yang lalu, oleh 20 tahun ditontok mana? Loh bergeser saiki wis, ndak dikono. Berarti tanda dia berkembang. Benarlah orang sekarang baru ngerti maksud ayat Al-Qur'an yang menyatakan idzas sama'u rufi'at. Ya, langit dikembangno ngoten pancen dikembangaken ngeten terus teng pangeran. Pertanyaannya, lah oleh ngembang makanya sekarang bisa tahu, berarti lek ngembang terus bisa diketahui napa? Titik awalnya. Lah ngoten to. Kados mobil tadi wonten titik awalnya. Lah titik awalnya niku 13,8 miliar tahun yang lalu. Jenengan boten wonten tas ya. Boten wonten sinten-sinten. Lah cuman jane pintere menungso zaman sakniki niki. Dia sudah bisa tahu awalnya. Cuman boten tahu opo kok moro-moro ono. Niku mawon sing garai sik dereng gelem iman niku. Top-topane wong ateis sakniki, profesor biologi, pintere nyundul langit tiange, namanya Richard Dawkins. Richard Dawkins itu pinter, tapi tetep percaya sing gawe opo iki ya ketiadaan. Ngotot mawon sik ketiadaan niku. Masya Allah lah dipikiri. Jadi kula mboten mikir niku nih, tapi monggo dipikiraken apa yang kaitannya nanti dengan Al-Qalam. Pengetahuan kita tentang alam semesta niki baru nggih alam semesta yang bisa kita pantau dengan teleskop niku, dengan teropong niku yang bisa kita tahu. Padahal kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, makhluknya Allah niku macam-macam. Di alam semesta ini bahkan bukan hanya alam semesta ini saja, wonten kursi ini pangeran. Wonten kolam, wonten lauhul mahfud, wonten arasy. Niku nek ndi maneh, kapan maneh niku mboten ngertos kula panjenengan sedaya. Makhluk terbesarnya Allah adalah arsy. Jadi bayangkan nggih, alam semesta niki atau ini dibandingkan dengan kursi ini. Jadi langit pertama, langit niku lak wonten 7 to, gampangane lek teng Al-Qur'an. Langit kedua lebih besar dari langit 1 sampai langit 7, nggih.
Tapi 7 langit niki dibanding kursinya Allah, mboten wonten napa-napa nih. Pun bayangaken kursi ngeten nggih. Mboten ngeten. Niku istilah mawon, tapi kursi dibanding 7 langit niku seperti mangke, seperti cincin yang kita buang ke padang Sahara. Sandi gedene terus. Lah terus arsy-Nya Allah di mana? Karena itu Allah mengungkapkan keagungannya dengan kalimat Rabbul Arsyil Azim. Rob pengatur arsy-Nya Allah yang sangat agung. Lah saya mboten ngertos niku tase endi arsy iku. Yo napa mboten ngertos wallahu alam, kita enggak tahu Mas. Lah kula mboten badhe cerita big history niki nggih nami menarik jane kedah napa maneh lare-lare SMP, SMA kedah ngertos napa peta sejarah kejadian alam semesta niku kersane saged mendudukkan secara tepat napa malih penciptaan, terus bagaimana evolusi dan seterusnya niku. Tapi singkatnya, salah satu makhluk Allah yang diciptakan pertama kali salah satunya adalah Al-Qalam. Allah bersumpah di ayat ini, Nun wal qalami wama yasturun. Dan pena dan apa saja yang ditulis. Yasturun dari kata satara, tapi tulis yang lengkap. Bedanya dengan kataba, kalau nulis itu pepek lengkap namanya satara. Satara, karena itu wama yasturun dan apa yang dituliskan. Ayat ini juga dibikin boten clear. Demi pena, Allah bersumpah demi pena, dan apa saja yang ditulis. Niki nopo maksudnya? Minimal para ulama wonten 3 pendapatnya berdasarkan bil ma'thur ya. 1, semua catatan kados big data, kados data banknya Allah. Nanti semua catatan, nanti begini, tahun begini, segala macam sampai per individu, kapan daun itu jatuh, segala macam, semua ditulis. Nanti pepek selesai semua tertulis diletakkan di Lauh Mahfuz. Jadi ibaratnya nopo program niku. Jadi seluruh catatan kejadian yang ada di seluruh alam semesta itu namanya wama yasturun. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wama yasturun niku catatan malaikat. Jenengan amal kados yok napa mawon ya, raqibun atid. Wonten malaikat yang tiap hari mencatat amalan kita. Napa mawon. Ya, kiraman katibin kata Al-Qur'an. Para malaikat yang mulia yang mencatat seluruh amalan perbuatan kita. Dicatat sedaya niku namine wama yasturun. Pendapat yang ketiga, kolamnya dirujukkan kepada pena dalam pengertian jenengan lan kula. Jadi semua pena yang ada di alam semesta ini yang mencatat dan menjadi ilmu. Wallahu a'lam. Mana yang paling kuat Ustaz? Tentu saja pendapat yang pertama yang paling kuat. Tapi Allah bersumpah dengan kolam, ini bagian dari rahasianya Allah SWT yang ilmu kita amat sangat sedikit. Ngeten nggih, kita ini harus belajar untuk mengakui terlalu sedikit yang kita ketahui. Ngeten untuk mudahnya. Jenengan bayangaken kali napa maneh pun dibayangkan kali Gusti Allah, tapi untuk agar kita ini makin tunduk kepada Allah. Salah satu nama Allah adalah As-Sami', yang maha mendengar. Jenengan pikiraken. Sebenarnya suara di dunia ini, di alam semesta ini banyak sangat lah gitu. Cuman kita mendengar suara itu hanya dengan bantuan telinga. Dan telinga kita niku dibatasi teng Gusti Allah. Hanya mampu mendengar di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Lah ngoten to. Di bawah 20 kita tidak bisa dengar. Namanya infrasonik. Di atas 20.000 Hz kita juga tidak bisa mendengar. Namanya ultrasonik. Jadi sebenarnya jenengan pikiraken berarti memang sangat minim. Padahal pengetahuan itu pertama kali kita dapatkan melalui suara. Kita ini dibatasi teng pangeran. Kados ngeten lah, jenengan lek damel penggaris ngukur niki, lek ketemu to, wah ini 1 meter. Krana gawe penggaris. Sing paling napa niku, tulisannya sing paling kecil adalah sentimeter. Jadi kita hanya mengatakan oh ini pas 100 cm.
Padahal yang damel penggaris yang lebih detail malih lah ketemu mangke 100 meter, 000 lah ngoten to. Damel penggaris yang luwih rinci lagi ketemu malih. Oh ndak 100 nih, 100 cm, koma berapa mili, koma wonten macam-macam. Jadi kebenaran niku tergantung nopo alat yang dipakai. Nah sekarang jangan pikiraken, seringkali kita niki sombong, krono ndak krungu terus ngomong ndak ono iku. Lah iya wong ukuranmu mung kupingmu, lah ngoten to lek dipikir niku. Padahal kata tasih swara niku di bawah 20 head atau di atas 20.000 head. Misalnya, lek wonten gunung meletus, mau meletus niku ngeluarin suara, tapi di bawah 20 head. Ndak denger kita, gajah krungu karena itu lari duluan. Menungsone sik nyantai. Menarik, kita kalah. Di atas 20.000 katos hiu, dia bisa ngeluarin, kita enggak. Pertanyaannya, nopo Ustadz kita ini kok dikasih batasan sama Allah? Karena Allah niku pencipta kita. Allah tahu model makhluk koyok ini sing paling pas alate saini ringe. Nanti lek keduren bahaya. Kalau bayangaken, nopo wong sing digebuki ndek kuburan niku mboten wonten suarane. Wonten kaing-kaing was segala macam teng kuburan niku. Coba jenengan pikiraken lek jenengan dibukaaken telinganya saged nedo jenengan. Mboten saged mumet pikiran niku. Sing ngono, Pak De, misale waduh segala macem teng mriki niku mboten saged mirengaken. Terus jenengan ya Allah, enak ya lek iso ngrungokno suarane makhluk hewan-hewan. Jenengan mirengaken hewan wonten semut kepidek, aduh wah mboten saged. Ndak bisa hidup kita. Karena itu Allah mengukur kita. Hanya orang-orang tertentu yang memang dipastikan oleh Allah seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman krungu semute ngongkon, "Ayo emal burek." Nabi Sulaiman teko iki. Pasukannya ini, kaki-kakinya tentara dan kuda ini akan menginjak kita. Masuk ke dalam. Nabi Sulaiman menyetop pasukannya. Stop. Kali guyu fatabassama. Teng Quran diceritakan. Lah niku Masya Allah jenengan. Misalnya wonten nyamuk teng mriki, teman kate semprot, aduh ojo pateni po ya napa. Mumet ceritane niku. Mumet ceritane. Lah Allah niku Masya Allah kalau kita pikirkan, itu Allah yang bikin kupinge didamel sak menten, mripate didamel sak menten dan seterusnya. Lah sekarang lihat, Allah juga mendengar, tapi pendengaran Allah itu sami', maha mendengar. Mulai suara dono hete lek pangeran wis semua apa saja sampai yang kerentek wonten jerone dodone jenengan Allah tahu. Lah niku lho maksud kula, kalau kita menyadari gitu, Allah Karim ya Allah. Betapa saya merasa kita mikir suara ndak akan didengar. Sebagaimana yang dulu pernah saya ceritakan nggih. Bayangaken wonten Khaulah, sahabatnya Kanjeng Nabi niki salat. Bojone niku kemrengseng. So niki sik tasih salat sanu nyerendel-nyerendel ae. Nedhi jatah. Lah Khaulah sik lah Mas dilutahe Mas. Karepe ngoten lah. Bojone ku ngamuk. Krana Khaulah iku sik sebentar dulu. Marah dia sampai mengeluarkan kata-kata wong lanang lek ngamuk gak karu-karuan omongane. Omongnya apa? Kamu itu seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Kamu saya cerai selamanya. Wong Arab dulu kalau ngomong kamu seperti punggung ibuku, maksudnya aku wis ndak butuh awakmu, ndak katene bojo-bojoan ambek awakmu. Keluar dia dari rumahnya. Cangkru anteng balik RW mikir-mikir. Nggih, Ibn Somit niku mikir-mikir, lah iya aku alopo ngamuk mau iku. Pulang lagi minta maaf sama istrinya. Mari minta maaf ya salah. Mari minta maaf mulai kate meluk-meluk maneh. Kate Khaulah, "Sik Mas. Sampean tadi sudah ngomong begitu. Saya tidak tahu apa hukumnya menurut Rasulullah SAW. Karena kalau menurut orang Quraisy dulu, kalau ada pernyataan begitu dari suami, itu berarti adalah cerai selama-lamanya. Aku nggak ngerti. Kita laporin sama Rasulullah SAW. Lapor ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tidak ada ayat yang turun. Hukumnya ngikutin hukum yang berlaku, yaitu laki-laki yang mengucapkan semacam itu berarti dia menghendaki cerai
selama-lamanya. Boten terima haula Kanjeng Nabi. Kula boten saged nerami. Lah napa? Cek enake. Bojo kula niku, ya sakniki kula niki biyen sik ayu, sakniki kula wis tuwa. Hamil berkali-kali. Lah terus kula dicerai, sapa sing kate ngawini kula? Satu. Yang kedua, saya tidak bekerja. Kalau saya sampai diceraikan selama-lamanya, dari mana saya bisa menghidupi anak-anak saya? Boten trami kula kali hukum ngeten niki ya Rasulullah. Bayangkan, niki wong wedok sing kuandel, namanya khaulah. Kata terus Kanjeng Nabi, ya mbok khaulah, hukume ngono tok gak ono maneh. Saya setuju dengan waos tafsir. Haula medal dangak teng langit haula niku. Jerit teng pangeran. Ya Allah. Kula nedhi keadilanmu ya Allah. Mudun surah Al-Mujadalah. Ayat pertama. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Masya Allah. Qad sami'a, sungguh mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan apa? Perempuan yang mendebatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkenaan dengan urusan dia di kamarnya tadi. Napa maksude? Omongi haula kali bojone sing lanang niku. Sing lanang mulai ayo Dek. Pangeran krungu. Dan itu direkam sama Allah. Coba jenengan pikiraken. Jenengan mosok kula lan panjenengan lah kira-kira nopo sadar bener setiap omongan kita suami dan istri, bahkan di tempat yang paling secret, yaitu dalam kamar, niku didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang mikir ngoten lah gitu. Ya Allah, krungu kabeh niku ngomong ndak genah-genah krungu kabeh pangeran. Masya Allah lah dipikiraken. Dan sampai komplainnya kepada Rasulullah niku didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyatakan qad sami'a Allah, malah dikasih qad. Qad niku dalam bahasa Arab sungguh-sungguh, temenan Allah mendengarkan. Masya Allah. Lah itu yang akan membuat kita, kalau kita nyadari begitu, kita menyatakan as-sami'. Seringkali kita ini kalau berdoa, ya Allah, ya nopo jenengan mboten mendengarkan ta misalnya ya. Masya Allah, jenengan mau dipikiraken niku. Allah niku as-sami', mboten wonten batesane. Semua didengar oleh Allah SWT. Kita sing mboten mendengar. Itu yang harus kita pikirkan ya. Oke, balik lagi. Nun wal qalami wama yasturun. Kita enggak tahu di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaannya Allah, ini sedikit sekali yang kita ketahui. Termasuk kolam, apa saja yang ditulis kita enggak tahu. Nanti mungkin enggak tahu berapa puluh tahun lagi kita akan mulai mengerti, memahami, ya Allah, gitu toh maksudnya. Ada sekian banyak sekarang. Ya, semakin kita mendalami, semakin kita mengagumi Al-Qur'anul Karim. Kalau gambaraken setunggal mawon sing paling umum lah. Penciptaan manusia niku dugi nutfah, nggih, awale dugi kan lek Qur'an macam-macam mulai tekan tanah. Jenengan lek mikiraken penciptaan, kadang-kadang nggih memang bisa juga dikaitkan ke evolusi. Karena Nabi Adam itu dijelaskan oleh Al-Quran diciptakan mulai dari tanah. Tanah hemawon macam-macam. Wonten tin, wonten sol-sol. Jadi nggih proses asli ini, cuman memang tidak didetailkan oleh Al-Quranul Karim. Nopo? Karena Allah sudah minjamin kita akal untuk mikir. Tapi dari bahan itu semuanya nanti pelan-pelan terus jadi Nabi Adam. Lah ngoten to ceritane ini. Nah, singkatnya, nanti kalau jadi kita, kalau penciptaan kita beda dengan Nabi Adam. Penciptaan kita nanti karena dari Nabi Adam, dari sperma sama ovum, ngumpul jadi siji namanya nutfah. Kalau jadi nutfah, nanti berubah menjadi alaqah. Alaqah jadi mudghah. Kalau ngomong alaqah mawon. Alaqah niku artine teng bahasa Arab 3. 1 lintah, 2 sesuatu yang gantung. Alaqah niku menggantung, mengikat, taklik ya. Jenengan masih ingat menawi lek mboten ingat kenemenen nih. Lek nikah mesti wonten nikah taklik nggih. Ya, biasane ngoten. Wonten sing gelem maca, wonten sing mboten gelem maca. Lho kula mboten wonten ngoten ya Ustaz. Koyoke nikah di bawah tangan ngoten. Lek pengulu mesti wonten disuruh baca nih. Jika dalam 6 bulan tidak menafkahi, lah ngoten to, wonten namanya biasane ngoten.
Lah, taklik niku ngoten digantungaken. Nah, digantungaken. Nomor 3 maknanya adalah segumpal darah. Jadi kata alaqah di dalam bahasa Arab maknanya 3. Quran waktu itu menyatakan habis jadi nutfah, sperma kali ovum ketemu, kemudian jadi alaqah. Kita nggak ngerti apa maksudnya jadi alaqah ini. Pokoknya jadi sesuatu yang menggantung. Kapan kita mengapresiasi? Ketika baru setelah ilmu pengetahuan kali ini menjelaskan bagaimana proses kejadian kita. Ovum kali sperma lepun kepanggih dadi nutfah mangke nempel di dinding rahim. Usia 15 hari atau di bawahnya, jenengan nanti lihat bentuknya niku persis bentuk lintah. Kita ini bisa geleng-geleng terus, shadaqallahul azim. Jadi persis seperti lintah bentuknya. Bahkan saukur-ukurane persis lintah yang masih kecil seperti lintah. Dan yang menarik, lintah niku uripe ana apa carane nedone? Menghisap darah, saking the blood. Dia menghisap darah. Dan yang menarik, waktu kita di usia semacam itu, yang masih berupa alaqah, cara kita untuk bertahan hidup adalah ngisep darah dari dinding rahim ini. Jadi kenapa Allah menyatakan alaqah? Karena Allah itu yang tahu. Engko bentukmu koyo ngene, makane koyo alaqah, makane dan seterusnya. Ngambil darahnya. Dan memang nempel di dinding rahim. Karena itu disebut dengan alaqah, karena nempel. Ya, karena nempel. Dan porsi terbesar dari diri kita saat itu adalah berbentuk gumpalan darah. Karena itu disebut dengan alaqah. Coba sekarang, lek jenengan terus mau ngoten, terus memahami faja'alna, terus menyatakan nutfatan fakhalaqnal, misalnya nutfata alaqatan, kita menyatakan ya Allah, betapa agungnya Engkau ya Allah, sampai bisa menjelaskan in detail kayak begitu itu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menarik untuk kita pikirkan sedikitnya. Jadi berhubungan dengan kados ngeten nih, ares, kursi, kolam, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Karena itu hatta para ulama juga menduga-duga, memperkirakan nopo nih.